Master Gibeon berjalan mendekati kristal pink atau aquarium. Tidak salah lagi, inilah tempat itu. Tempat di mana mereka menemukan item terlarang tersebut. Dan Lucius dinyatakan lenyap setelah menghalangi jalan Master Gibeon. Namun di saat yang bersamaan, Master Gibeon merasakan aquarium yang besar di kuburan Lucius. Setelah itu, Shiny Zygarde mengumpulkan seluruh sel-selnya dan berubah menjadi Shiny Zygarde 50%. Ini adalah bentuk Zygarde ketika setengah dari bagian selnya telah berkumpul. Pokemon legendari ini memiliki peran memantau ekosistem dan keseimbangan alam. Zygarde dapat berubah bentuk menjadi lebih kuat saat bertarung melawan musuh yang mengancam keseimbangan alam. Dalam bentuk aslinya yang sempurna 100%, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Menggunakan kekuatannya untuk menetralkan hal-hal yang membahayakan lingkungan. Sedangkan bentuk 10% adalah bentuk yang paling ideal karena sangat terampil dalam pertempuran jarak dekat. Rupanya Pokemon legendari itu telah kembali ke bentuk primanya. Dan sudah saatnya Master Gibeon menunjukkan kemampuannya juga. Aos jatuh, namun dia malah terjatuh saat mencoba berdiri dari kursi rodanya. Nampaknya Master Gibeon tidak bisa bergerak leluasa kalau tidak menggunakan aquarium. Jadi dia pun masukkan item tersebut ke pergelangan tangannya. Dan energinya langsung disalurkan masuk ke dalam tubuhnya, membuat Master Gibeon dapat berdiri dengan tegak, jadi segar. Langsung saja dia merintahkan Shiny Zygarde untuk menggali tambang aquarium itu. Namun tiba-tiba, Amesio muncul di belakangnya. Padahal sebelumnya Master Gibeon telah memberhentikan cucunya dari misinya. Tapi sekarang Amesio tiba-tiba datang ke sini juga. Rupanya Amesio hanya ingin beritahukan bahwa Spinel telah memanfaatkan kakeknya. Spinel berencana untuk merebut aquarium untuk kepentingan pribadinya. Dan buktinya dia telah melakukan penelitian aquarium. Kenyataannya Master Gibeon sendiri yang menyuruh Spinel untuk meneliti aquarium itu. Amesio kemudian menanyakan apakah kakeknya tahu apa yang dimaksud dengan aquarium sphere. Dan sepertinya Master Gibeon sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Amesio menemukan bukti lainnya di lab Spinel, yang kemungkinan Spinel merencanakan sesuatu yang melibatkan aquarium. Master Gibeon mengungkapkan Spinel berinisiatif untuk menarik kekuatan penuhnya, dan memanfaatkan aquarium untuk menggapai keinginannya bukanlah hal yang salah. Amesio kemudian bertanya lagi apakah aquarium adalah item yang berharga, karena Pokemon-Pokemon yang terpengaruh item itu akan menjadi kesakitan. Dan Amesio tidak ingin hal yang sama menimpa Pokemonnya. Bahkan tanpa mengandalkan kekuatan aquarium, pasti ada cara untuk membantu umat manusia dan Pokemon. Namun Master Gibeon malah marah dengan pernyataan tersebut, menyuruh cucunya untuk menyingkir ke belakang. Akhirnya dia pun merintahkan Shiny Zygarde untuk menggali tambang aquarium, mengakibatkan ledakan yang besar di sekitarnya. Frogriet yang melihatnya segera terbang ke sana. Liko dan teman-temannya juga melihatnya. Dan Terapagos juga bereaksi dengan munculnya ledakan tersebut. Sepertinya rencana Master Gibeon telah dimulai. Maka dari itu, The Explorer harus bertindak cepat untuk mengalahkan Liko dan teman-temannya. Namun saat hendak menyerang, Zirconia merintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk melindungi Liko dan kawan-kawan, berbalik melawan The Explorer. Liko dan teman-temannya pun sempat kebingungan mengapa penjahat itu malah melindungi mereka. Namun tidak ada waktu untuk itu. Dan mereka harus segera kabur, berhasil mengalihkan perhatian agar bisa melarikan diri. Saat The Explorer hendak mengejar mereka, Frogriet menyuruh Charizard menyemburkan api untuk menghalau pergerakan mereka. Setelah kepergian Liko dan teman-temannya, anggota eksekutif mulai marahi Zirconia, menanyakan alasan mereka melakukan semua ini. Namun Zirconia menegaskan mereka siap menerima konsekuensinya. Apapun itu, The Explorer perlu melanjutkan rencana ke tahap berikutnya. Melihat kakeknya yang tetap menggali tambang aquarium, Amesio pun beranggapan apakah kakeknya tidak mau mendengarkan perkataannya. Sesaat kemudian Spinel muncul, dan Amesio tahu betul apa yang diincar oleh Spinel. Spinel mengatakan tidak punya banyak waktu untuk meladeni Amesio. Di saat itu juga, Liko dan teman-temannya akhirnya tiba di lokasi kejadian. Di sini mereka juga terkejut melihat Amesio yang malah bertengkar dengan Spinel. Saat Master Gibeon menggali aquarium lebih dalam lagi, Terapagos melompat dari pelukan Liko untuk menghadapinya. Di mana Master Gibeon bisa bertemu lagi dengan Pokemon legendari itu setelah sekian tahun lamanya.
Ini pertama kalinya juga bagi Liko dan kawan-kawan melihat Master Gibeon secara langsung. Masih tak percaya kalau orang itu berusia ratusan tahun. Jika dibiarkan, ini sangat berbahaya. Kekuatan Rakorium akan semakin meningkat. Berdasarkan cerita ratusan tahun yang lalu, Raku akan meledak seperti dulu lagi. Liko dan teman-temannya harus menghentikannya secepat mungkin. Namun Spinel mengatakan bahwa mereka sudah terlambat, karena The Explorer akan membawa pergi seluruh item tersebut. Seketika Terapagos meraung dengan keras, yang membuat Pokemon Six Heroes keluar dari dalam Ancient Pokeball. Menyadari bahwa Pokemon Six Heroes akan menghalanginya lagi, Master Gibeon menyuruh Shiny Zygarde untuk jangan menghiraukan mereka dan tetap menggali tambang Rakorium saja. Namun setelah selesai menggali, Rakorium yang retak akhirnya pecah, memperlihatkan sesosok bayangan di dalamnya. Semuanya terdiam dan sangat terkejut saat mengetahui bahwa sosok itu adalah Lucius. Ternyata Lucius masih hidup, dan alasan Shiny Zygarde menggali secara terus-menerus adalah untuk membebaskannya dari segel Rakorium. Tak disangka-sangka, Shiny Zygarde kembali mengkhianati tuannya sendiri seperti dulu lagi. Ketika Spinel hendak ikut campur, Master Gibeon menyuruhnya untuk diam sebentar. Akhirnya Liko dan teman-temannya bisa berjumpa secara langsung dengan Lucius. Yang anehnya juga mengenali Liko dan teman-temannya. Lucius menyapa Pokemon-Pokemonnya dan sangat senang bisa bertemu lagi dengan Terapagos. Dia menyambut kedatangan Rising Voltaker ke tempat ini. Meskipun disegel selama 100 tahun lamanya, Shiny Zygarde telah menunjukkan apa yang terjadi di dunia ini. Lucius melihat Roy yang menemukan salah satu Ancient Pokeball, yang kebetulan isinya adalah Shiny Rayquaza. Lucius pun juga mengetahui apa yang direncanakan oleh Gibeon dan The Explorer. Di sini Master Gibeon sangat murka terhadap Shiny Zygarde, yang menjadikan dirinya sebagai monitor untuk dimata-matai. Lucius kemudian berikan kekuatan Terapagos untuk menciptakan barir yang pernah mengurung dirinya dan Rakorium di dalam sana. 100 tahun yang lalu, setelah Lucius bekerja sama untuk menghentikan penyebaran Rakorium ke seluruh dunia, dia terkurung di dalam barir ini dalam keadaan aman. Lucius tertidur dalam waktu yang sangat lama, hingga pada suatu hari dia mendengar suara yang memanggilnya. Itu adalah Shiny Zygarde milik Gibeon. Selama 100 tahun itu, dia menggunakan sel-selnya yang tersisa di Rakua, dan juga sebagian sel lainnya yang tersebar di penjuru dunia untuk mengamati penyebaran Rakorium yang berakibat pada keseimbangan dunia Pokemon. Shiny Zygarde menyadari bahwa Rakorium adalah item yang sangat berbahaya bagi Rakua, dan kehadirannya akan membuat kehancuran. Terungkap Rakorium ternyata bukan berasal dari dunia ini. Namun Master Gibeon seolah tidak terima dengan pernyataan tersebut. 100 tahun telah berlalu semenjak petualangan mereka di Rakua telah berakhir, dan sekarang Terapagos telah dibangkitkan lagi. Dengan itu, Gibeon memulai rencananya lagi, bergerak mencari Rakorium. Untuk menghentikan ambisinya tersebut, Shiny Zygarde mengirimkan pesan kepada Shiny Rayquaza. Dia menyuruh untuk mencari seorang trainer yang bisa mewarisi kekuatan Terapagos dan Pokemon Six Heroes. Dan dengan bimbingan Shiny Rayquaza tersebut, akhirnya Liko dan teman-temannya mengumpulkan Pokemon Six Heroes, membangkitkan kekuatan penuh Terapagos, hingga sampai juga ke Rakua. Pria tak menyangka bahwa ini adalah hasil kerjasama antara Shiny Rayquaza dan Shiny Zygarde yang membimbing mereka ke sini. Tapi bukan berarti Shiny Rayquaza yang membimbing mereka secara langsung ke sini, melainkan niat tulus yang baik untuk mengantarkan Terapagos lain membuat mereka sampai ke Rakua. Ini adalah petualangan Liko dan teman-temannya, dan inilah sebabnya mereka pantas disebut sebagai trainer Pokemon yang kuat. Bahkan mereka semakin berkembang lebih kuat lagi melebihi ekspektasi Shiny Rayquaza. Sekarang giliran Gibeon yang bertanya, mengapa Lucius membiarkan anak-anak tersebut membuka segel Rakua? Oleh karenanya dia minta bantuan kepada Liko dan teman-temannya untuk membantunya menghancurkan seluruh Rakorium. Lucius yakin hanya mereka yang bisa membantunya. Namun mendengar Rakorium akan dihancurkan membuat Master Gibeon semakin marah. Item itu adalah miliknya, dan dia tidak akan memberikannya kepada siapapun. Rakorium adalah sumber kehidupan, memberikan nyawa yang panjang serta kekuatan yang luar biasa. Dengan memanjangkan umurnya, baik umat manusia dan Pokemon mendapatkan kesempatan untuk lebih menikmati hidup mereka. Master Gibeon merasa terganggu dengan Lucius yang selalu menghalangi jalannya. Meskipun begitu, Lucius berupaya memperingatkan jika Gibeon memanfaatkan kekuatan yang melebihi batasannya,
maka tinggal tunggu waktunya saja dia kena batunya. Padahal umat manusia dan Pokemon bisa hidup berdampingan tanpa menggunakan item seperti Raquarium. Di sini Frogriet pun mempertanyakan jika Raquarium dihancurkan semuanya akan membuat tempat ini menjadi hancur juga. Tapi kenyataannya tidak demikian. Saat para Pokemon berkumpul, mereka menciptakan sirkulasi yang seimbang dengan sendirinya di lingkungan ini, yang artinya mereka sekarang bisa hidup tanpa bergantung pada Raquarium. Kalau memang Raquarium sudah tidak berguna, Spinel minta dengan sopan untuk menyerahkan item itu kepada mereka saja. Namun Lucius mengatakan tidak ada satupun yang boleh menyentuh Raquarium, karena jika digali terlalu dalam, akan menyebabkan item tersebut aktif lagi. Di saat Raquarium dikeluarkan secara paksa, maka secara langsung akan mempengaruhi setiap Pokemon, dan mereka yang menghirupnya akan berubah menjadi ganas. Tapi Spinel beralasan bisa melakukan sebuah penelitian untuk menonaktifkan efek samping yang ditimbulkan Raquarium. Penggunaan Raquarium akan menuntunnya menuju ke pembaruan dunia. Umat manusia dan Pokemon yang berumur panjang melewati batasan mereka dan memanfaatkan waktu yang panjang ini untuk menikmati hidup mereka. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini, kata Spinel. Setelah dipikir-pikir, Master Gideon pun memerintahkan Spinel untuk tetap menjalankan rencana mereka. Jadi Spinel segera menghubungi teman-temannya untuk mulai operasi besar-besaran. Setelah mendapatkan perintah tersebut, The Explorer pun berkumpul di masing-masing spot yang telah disediakan, tepatnya di dekat alat penyedot tanah. Spinel kemudian memerintahkan Magnezone untuk menyebarkan energi listriknya untuk menghidupkan seluruh perangkat itu. Seketika kristal pink perlahan-lahan keluar dari permukaan tanah. Namun yang dicari Master Gideon lebih daripada itu. Dia ingin mencari inti Raquarium yang terpendam di dalam tanah. Jika mereka mendapatkannya, produksi Raquarium bisa dilakukan tanpa henti. Tapi membangkitkan inti Raquarium adalah tindakan yang sangat berbahaya. Seakan-akan tidak peduli, The Explorer mulai mengaktifkan mesinnya untuk memompa Raquarium di dalam tanah. Begitu kristal pink bermunculan, asap Raquarium mulai menyebar ke berbagai arah, membuat Pokemon yang menghirupnya berubah menjadi ganas. Kapten Pikachu dan Charizard mulai bertarung, sehingga Frogriet segera merecallnya ke dalam Pokéball. Amesio pun merintahkan Cerulean untuk menghancurkan mesin The Explorer, tapi serangannya masih bisa ditangkis oleh yang lainnya. Saat Raquarium hampir sepenuhnya muncul yang dikhawatirkan akan memicu bencana alam, maka Amesio menyuruh kakeknya untuk stop melakukan hal ini. Jika mereka memang mau musnah, maka biarkan saja. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menerima Raquarium yang berhak untuk hidup di dunia ini. Dikarenakan Master Gideon sudah tidak bisa diperingatkan lagi, maka Liko dan teman-temannya memanggil seluruh anggota Pokemon Six Heroes untuk membantu mengalahkannya. Terapagos yang sudah pulih juga berubah menjadi bentuk Terastal Pokemon. Master Gideon masih tetap keras kepala setelah dihianati oleh teman-temannya dan mimpinya yang hancur. Dia percaya dengan kekuatan Raquarium yang bisa membuatnya bertahan hidup dan kembali lagi ke Rakua. Lucius sebenarnya juga tidak ada niatan untuk mengkhianati Gideon dan selalu mengingat-ingat petualangan mereka. Kalau memang benar begitu, mengapa Lucius tidak mengerti dengan keinginan Gideon? Lucius pun minta maaf karena tidak pernah bicarakan tentang ini kepada sahabatnya tersebut. Namun percuma saja minta maaf karena semuanya sudah terlambat. Master Gideon mohon kepada Shiny Zygarde untuk membantunya mewujudkan impiannya. Karena hanya Pokemon legendary itulah yang selalu menemaninya hingga saat ini. Ternyata Shiny Zygarde masih menganggap Master Gideon sebagai tuannya. Dan Pokemon legendary itu pun siap untuk melindunginya. Tak disangka-sangka, Amesio berjalan ke hadapan kakeknya. Padahal Master Gideon sudah menyiapkannya sebagai pewaris The Explorer. Tapi sekarang cucunya itu malah membangkang dan berbalik melawannya. Amesio hanya ingin melindungi kakeknya, dan ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Amesio kemudian minta bantuan Liko dan teman-temannya untuk menyelamatkan kakeknya tersebut. Siap bertempur habis-habisan lawan Pokemon legendary Shiny Zygarde.